Ibu, sungguh berbahagia hari ini kita dapat hadir bersilaturahmi bersama kami dan tidak lain adalah usaha kita semua untuk mendorong agar berbagai aktivitas ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Tadi kita sudah menyerahkan bantuan bibit kelapa, kemudian pupuk, dan juga beberapa waktu yang lalu Provinsi juga telah menyerahkan bantuan di Kabupaten Karimun, terutama untuk pengembangan kebun cabai, kemudian pupuk, dan bawang, dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan itu berhasil. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita bisa bersama membangun petani ini. Memang kita mesti berkolaborasi, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Dan saya kira komoditi yang hari ini dikembangkan oleh Pak Bupati, Kepala Dinas Pertanian adalah komoditi yang tepat. Karena memang pasarnya terbuka hari ini besar, Bapak Ibu sekalian. Bahkan pemerintah pusat juga mendorong kelapa ini sebagai salah satu produk unggulan kita yang memang besar kebutuhannya. Bayangkan lahan pertanian kelapa se-Indonesia ini hari ini sudah mencapai 3,36 juta hektar. Dengan total produksi tahun 2021 sampai mencapai hampir 7,8 juta ton. Begitu karena memang kebutuhan kelapa ini besar sekali. Oleh karena itu kelapa ini disebutkan sebagai the tree of life, pohon kehidupan. Karena kelapa punya fungsi semua apa yang menjadi organ-organ. Bapak Ibu sekalian, batangnya punya fungsi besar, bisa buat bangunan, bisa buat jembatan, macam-macam. Kemudian daunnya juga berfungsi juga, minimal untuk buat otak-otak. Lidinya bisa buat sapu, ya. Janurnya bisa buat ketupat kalau nak hari raya atau yang jual sate tiap hari. Semuanya berfungsi. Oleh karena itu disebut dengan tree of life. Nah, maka potensi besar ini harus kita manfaatkan. Hari ini di Bintan itu, di kawasan Bintan Inti Industrial Estate itu, ada namanya PT Bionesia. Itu memproduksi daging kelapa itu menjadi berbagai produk, seperti coklat, seperti tepung, seperti santan, jus-jus dari santan kelapa dia buat. Dan pasarnya sangat hebat dan top sekali di Eropa terutama. Di Turki juga besar sekali ekspornya ke sana. Nanti kalau toko-toko petani nih Pak Rafiq, kalau toko-toko petani kelapa nih mau dibawa, kita boleh bawa nanti ke Bintan, kita diskusi di sana. Hari ini kebutuhannya satu hari 80.000 kelapa. Sumbernya Pak dari Jambi, kemudian dari Buntung. Nah, sebagian kecil dari Natuna. Nah, problemnya kan harganya yang mesti duduk. Kalau dia terima bersih berapa nih satu butir nih? Kita mesti hitung harga per unit dan harga dalam jumlah besar. Biasanya kalau kita bisa bawa dengan partai besar lebih efisien itu. Nah, itu yang perlu nanti kalau Bapak umpamanya ada waktu beberapa orang, kita fasilitasi, kita bisa diskusikan ke sana. Karena produknya itu kebutuhan di Eropa itu luar biasa dan top. Industrinya juga itu menjadi trigger industri halal di Kepri. Jadi halal industrinya itu yang dijadikan Pak, trigger di sana. Karena orang-orang asing juga, kalau industri-industri itu bermerek halal, dia pasti yakin itu identik dengan bersih dan sehat. Jadi industri halal itu bukan hanya kebutuhan bagi kita umat Islam, tapi di negara-negara dunia lainnya juga industri halal itu menjadi perhatian khusus hari ini. Dalam waktu dekat dia akan menambah lagi kebutuhan perharinya 250.000 per hari. Bayangkan itu. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah nanti apalagi kalau ada yang dari Malaysia silakan. Tapi kalau sama Malaysia ini Bapak Ibu memang kita mesti betul-betul bicarakan betul. Karena saya ngurusin pengusaha Malaysia ini dari dulu Pak Hudrin. Mulai dari Melayu Business Club ini itu satu pun belum ada yang datang sampai kita. Nah bangun ini bangun itu ya, datu ini datu itu, kita pun sepakat lah, setuju, senang. Tapi memang mesti kita fasilitasi supaya mereka mau berinvestasi di tempat kita.
Maka nanti melalui Pak Bupati, Pak Mudrin, mudah-mudahan ada teman-teman dari Malaysia yang mau berinvestasi di Kepri ini, wabil khusus di Kundur ini, supaya pasarnya lebih dekat. Saya yakin kalau pasar Malaysia besar, ya kalau Singapura kita memang mesti bicara regulasinya yang tidak mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Kita hari ini berada di Desa Perayun, Kecamatan Kundur Utara, dalam rangkaian kegiatan penyerahan bantuan bibit kelapa ganja entok sebanyak 5.000 bibit yang merupakan anggaran tetapan belanja daerah Kabupaten Karimun, dan program ini salah satu program yang diusulkan oleh anggota Dewan Pak Rasno, dan kami pemerintah daerah menyiapkan anggarannya. Dan ini kita serahkan kepada 6 kelompok tani yang ada di sini, dan saya berkeyakinan ini akan berkembang dengan baik. Kebutuhan kelapa untuk Karimun saja cukup tinggi, apalagi untuk Batam dan juga untuk di Tanjung Pinang. Insya Allah mudah-mudahan ini salah satu komoditi yang bisa nantinya setelah 3 tahun akan berbuah, dan ini bisa memperbaiki penghasilan petani. Di samping mereka juga ada di sektor yang lain seperti cabai, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan ini salah satu upaya kita, dan memang perlu dipahami masyarakat. Bantuan-bantuan seperti ini memang tidak nampak karena berada di perkebunan, di dalam-dalam. Tapi ini bagian dari proses pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Konsep-konsep pemerataan pembangunan tidak hanya di infrastruktur, kita juga bangun yang lain-lainnya. Oke, Pak Gubernur juga tadi ada wacana untuk mensinkronkan berbagai daerah, mungkin tanah kelapa, mungkin nanti ada provinsi. Tapi yang jelas kita terima kasih Pak Gubernur, bantuan pupuknya juga ada 7 ton yang cuma-cuma, 2023 ada 1.000 ton yang akan kita subsidi, yang akan kita berikan pada petani dengan harga yang disubsidi. 5.000 hampir 3 miliar ya, dengan sistem e-katalog ya. Lelang dengan ada perusahaan dan diambil di di Kubumen, kelapanya dari sana. Tanah KTI adalah tanah yang milik provinsi, kemudian diserahkan kepada HKTI serahkan kepada Gerak Keris untuk pengembangan pertanian di tempat kita. Ya kita doronglah semangat petani ini untuk pengembangan pertanian di tempat kita, karena memang Kundur adalah sentra pertanian.